Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fluida statis yang sebelumnya itu kita sudah bahas tentang fluida statis part 1, dimana disitu yang sudah kita bahas yaitu tentang apa itu tekanan, kemudian tekanan hidrostatis. Selanjutnya ada juga kita membahas tentang hukum pokok hidrostatika dan salah satu hukum-hukum pada fluida statis yaitu kemarin tentang hukum Pascal. Nah, pada video fluida statis part 2 ini kita akan membahas hukum selanjutnya yang ada dalam fluida statis yaitu hukum Archimedes. Oke. Nah, jadi sebelumnya ada cerita dulu nih tentang hukum Archimedes. Jadi pada masanya dulu, jadi Archimedes ini adalah seorang matematikawan intinya. Kemudian dia pada suatu saat dia itu ditugaskan oleh seorang raja. Di situ dia diminta untuk memeriksa atau memastikan apakah mahkota jadi raja ini dikasih mahkota gitu. Nah, kemudian raja ini menugaskan kepada Archimedes untuk memeriksa nih apakah mahkota ini benar-benar terbuat dari emas murni gitu ya, atau terbuat dari campuran emas dan perak. Nah, kemudian dari ceritanya si Archimedes ini dia bingung, dia berpikir keras gitu, gimana caranya untuk membuktiin ini gitu kan ya. Nah, karena kan dulu belum ada alat-alat elektronik. Nah, akhirnya pada suatu ketika saking udah pusing banget gitu ya, karena udah pusing banget, akhirnya dia memutuskan untuk mandi. Ini ceritanya dia mandi, terus dia masuk ke sebuah bak mandi gitu, tempat mandi, terus ada baknya gitu kan. Nah, baknya kan jelas ada airnya. Nah, kemudian saat Archimedes berendam dalam bak mandi itu dia melihat bahwa air di dalam bak mandi itu ada yang tertumpah keluar. Nah, air yang tertumpah keluar itu sebanding dengan besar tubuhnya, sebanding dengan berat tubuhnya dia. Nah, selanjutnya dia menyadari bahwa efek itu dapat dia gunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota. Dengan cara apa? Dengan cara membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kemudian kerapatan dan berat jenis dari mahkota yang diperoleh. Nah, kemudian dia menyadari bahwa dia telah menemukan suatu konsep untuk menemukan bagaimana caranya dia membuktikan apakah emas ini tadi termasuk benar-benar emas murni atau emas yang tercampur antara emas dan logam. Saking senangnya akhirnya dia keluar dari bak mandi, terus lari, terus berteriak. Saking senangnya, dalam bahasa Yunani itu dia bilang Eureka, Eureka. Nah, akhirnya dia bilang aku telah menemukannya. Ininya ceritanya seperti itu, penemuan dari hukum Archimedes. Akhirnya di sini dinyatakan bahwa hukum Archimedes itu berbunyi, jadi gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Sama ya, jadi ketika ada suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka berat zat cair yang keluar dari wadah itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan ini. Nah, atau di sini gaya apungnya ini sama dengan berat benda ketika benda itu di udara dikurangi dengan berat benda dalam zat cair. Ceritanya atau kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah wadah yang berisi air, di mana ini
ada benda yang dimasukkan ke dalam wadah ini, ya kan? Nah, tinggi kedalaman dari zat cairnya itu adalah H2. Kemudian F2 di sini adalah gaya tekan antara zat cair terhadap benda yang dimasukkan ke dalam zat cairnya. Kemudian F1 di sini adalah juga gaya tekan antara zat cairnya dari posisi atas terhadap benda. Kemudian ketinggian benda terhadap permukaan zat cairnya itu adalah H1, dan bendanya, dan kedalaman bendanya itu adalah H, dari permukaan benda sampai dasar jananya. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa gaya apung itu adalah besarnya gaya tekan ke atasnya dikurang gaya tekan ke bawah yang ini. Nah, maka di sini rho dikali G dikali H, H2 kali A ini adalah luas bendanya, dikurang rho fluida dikali G dikali H1 yang ini dikali A. Nah, karena dia bendanya sama, maka di sini bisa diganti rho fluida dikali percepatan gravitasi dikali A dikali H2 dikurang H1. Nah, kan H2 dikurang H1 itu sama dengan H. Kemudian A dikali H itu adalah volume. Jadi didapatkan rumus dari gaya apung berdasarkan konsep Archimedes ini adalah besarnya rho atau massa jenis dari fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang dipindahkan, volume benda yang tercelup. Jadi FA ini adalah gaya apung, kemudian VBF itu adalah volume benda yang tercelup. Ini ya, benda yang tercelup kan yang ini nih. Jadi yang dimasukkan ke rumus gaya apung itu adalah volume benda yang tercelupnya ini. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Balok setinggi 25 cm mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Saat dicelupkan ke dalam zat cair yang massanya 1,25 gram per cm kubik, benda tersebut terapung. Berapakah tinggi balok yang muncul di permukaan? Nah, kalau dia bendanya terapung kan berarti ada sebagian yang tercelup ke dalam zat cair dan sebagian lagi berada di permukaan, muncul di permukaan. Oke. Kita masuk ke pertama yang diketahui adalah tinggi baloknya. Tinggi baloknya kan berarti ya dari sini sampai sini 25 cm. Kemudian massa jenis baloknya 800 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis fluidanya atau zat cairnya tadi 1,25 gram per cm kubik, berarti sama dengan 1250 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan berapa ketinggian balok yang muncul di permukaan. Ini berarti yang ditanyakan. Nah, kita gunakan persamaan benda yang mengapung. Jadi rho benda itu sama dengan volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup dibagi volume bendanya berapa dikali massa jenis fluidanya. Dengan volumenya itu adalah luas dari baloknya dikali dengan tinggi. Maka rho benda sama dengan luasnya, karena satu balok ya kan, berarti luasnya sama, dikali ketinggian benda yang tercelup dibagi dengan tinggi bendanya. Nah, karena luasnya sama, maka di sini volume massa jenis bendanya sama dengan tinggi benda yang tercelup dibagi tinggi bendanya dikali dengan volume massa jenis fluida. Karena yang dicari adalah tinggi benda yang tercelup, ya kan, kita cari dulu tinggi benda yang tercelupnya, maka HBF atau tinggi benda yang tercelup dalam fluida maksudnya sama dengan rho benda dibagi rho fluida dikali tinggi bendanya.
Berarti 800 dibagi 1250 dikali 0,25. Didapat 0,16 meter atau sama dengan 16 meter. Nah, berarti udah tahu tinggi bendanya berapa, kemudian tinggi benda yang tercelupnya berapa. Bisa kita cari tinggi benda yang muncul di permukaan. Berarti yang ini, benda yang muncul di permukaan sama dengan tinggi bendanya dikurangi dengan tinggi benda yang tercelup. Tinggal dikurangkan, berarti 25 dikurang 16 sama dengan 9 cm. Oke, gitu ya. Oke, jadi ini terbalik contoh soalnya, mohon maaf. Jadi untuk bisa mengerjakan soal yang ini tadi, kita harus tahu dulu yang ini. Oke, udah tahu kan ya konsep mengapung, melayang, dan tenggelam, atau terapung, melayang, dan tenggelam. Kita bahas dulu ya. Jadi ada 3 keadaan ketika suatu benda itu dimasukkan ke dalam zat cair. Bisa saja dia mengalami keadaan yang namanya terapung, kemudian melayang, dan tenggelam. Nah, syarat sebuah benda itu dikatakan terapung atau melayang ataupun tenggelam itu ada syaratnya. Yang pertama, jika benda itu terapung. Kalau benda itu terapung berarti kan benda ini ada massa jenisnya. Kemudian zat cairnya atau airnya ini juga ada massa jenisnya. Kalau benda ini massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis dari zat cair, maka bendanya akan mengalami keadaan yang namanya terapung, gitu ya. Kemudian benda yang terapung itu apakah dia harus ada di atas permukaan air? Enggak ya jawabannya. Jadi kalau bendanya di atas permukaan air seperti ini, berarti dia dikatakan keadaannya. Jadi kalau dia keadaan yang dikatakan terapung itu sebagiannya muncul di permukaan dan sebagiannya lagi ada di dalam zat cair, itu baru dikatakan dia keadaannya terapung. Gambarnya yang benar seperti itu maksudnya. Yang kayak gini. Kemudian kalau dia melayang berarti dia massa jenis bendanya sama dengan massa jenis dari zat cairnya. Keadaannya sama, maka bendanya akan melayang. Yang terakhir, kalau massa jenis bendanya lebih berat atau lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka dia akan tenggelam. Gini ya. Nah, sudah paham ini, baru kita bisa memahami yang ini tadi. Soal ini. Maaf ya, kebalik. Oke, nah lagi contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Siswa melakukan percobaan mengukur massa jenis suatu benda berbentuk balok. Balok dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik dan balok tercelup 2/5 bagian. Berapa massa jenis balok itu? Nah, berarti di sini ada sebuah balok kemudian dimasukkan ke dalam minyak. Berarti isi fluidanya berupa minyak. Massa jenis dari minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik. Kemudian balok, bagian dari balok yang tercelup ke dalam fluida itu sebesar 2/5 bagian dari baloknya. Yang ditanya berapa massa jenis baloknya. Oke, yang diketahui udah, yang ini massa jenis minyaknya 0,8 gram dan volumenya yang tercelup itu adalah 2/5 bagian. Maka penyelesaiannya, nah ini. Volume balok yang tercelup ke dalam minyak adalah 2/5 dari volume bendanya. 2/5 bagian dari volume benda itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ini kita gunakan konsep gaya apung tadi, dimana kan kita tahu bahwa
gaya apung tadi adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup, gitu kan. Kemudian sama dengan, nah di sini kita lihat gambarnya tadi. Di sini ada gaya berat dan juga ada gaya apung ke atas arahnya. Nah, sehingga rumusnya bisa kita tentukan bahwa besarnya gaya apung ini adalah sama dengan gaya berat dari balok. Makanya di sini dapatkan F sama dengan W gitu. F-nya adalah gaya apung, flow fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. 2/5 bagian dari volume bendanya, kemudian sama dengan massa jenis. Kalau ini kan gaya berat berarti kan massa dikali dengan gravitasi, ya kan? Karena massa dari benda itu adalah massa jenis bendanya dikali dengan volume, ya kan? Ya, rumus massa jenis kemudian dikali G. G-nya bisa kita coret, sisa di sini V-nya juga kita coret. Nah, ini G-nya kita coret dan V-nya juga sama kita coret. Jadi sisa massa jenis baloknya itu sama dengan rho fluidanya dikali sisa 2/5, ya kan? Berarti 0,8 dikali 2/5. Didapatkan bahwa massa jenis baloknya adalah 0,32 gram per cm kubik. Kayak gitu. Jadi udah ada 2 jenis soal ya untuk hukum Archimedes. Nah, di sini masalah kuantitatif benda yang terapung. Bagaimana kalau yang ini kan biasa nih. Yang tadi ini adalah fluidanya, ini adalah baloknya gitu. Nah, bagaimana kalau benda ini dia terapung di atas jenis fluidanya lebih dari 1. Itu bisa aja kan air kemudian kita campur sama minyak. Kalau air sama minyak kan berarti dia tidak akan tercampur, air di bawah, minyak di atas. Nah, gimana kalau fluidanya itu lebih dari 1? Posisi bendanya seperti ini. Nah, untuk benda yang mengapung pada satu jenis fluida, oke, ini rumus yang tadi nih. Rumus yang tadi untuk menyelesaikan contoh soal yang tadi ya. Nah, kalau bendanya terapung pada 2 jenis fluida atau lebih dengan rumus yang sama, tetapi di sini tinggal diganti jumlah dari massa jenis fluidanya. Jenis fluidanya ada berapa, berarti jumlahnya dikalikan, terus dikali juga dengan volume benda yang tercelup masing-masing. Misalnya gini. Nah, berarti massa jenis fluidanya dikalikan, kan? Terus masing-masing kita amati. Untuk yang tercelup di fluida yang ketiga berapa, terus volume benda yang tercelup di fluida yang kedua di sini berapa, kita amati. Kemudian volume dari benda yang tercelup di fluida yang pertama juga berapa kedalaman. Iya benar, volume yang tercelupnya berapa. Baru kita masukkan ke rumus ini. Rumusnya tetap sama yang kita gunakan yang ini. Oke, contoh soalnya yang tadi ya, soal yang pertama yang ibu jelasin. Selanjutnya, nah, yang terakhir ada penerapan dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes di sini diterapkan pada beberapa jenis benda. Yang pertama itu ada pada hidrometer, kemudian kapal laut, kapal selam, dan juga balon udara, di mana benda-benda ini dia menerapkan konsep dari hukum Archimedes, atau yang tadi bisa di benda yang ini kan berarti benda yang terapung, ini kemudian terapung juga. Nah, dia menerapkan konsep hukum Archimedes. Yang terakhir, ada catatan pada cairan, volume benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam cairan, volume benda
itu bisa tercelup sebagian atau seluruhnya dalam cairan, sehingga volume benda yang tercelup belum tentu sama dengan volume benda. Oke, ini ya. Volume benda yang tercelup belum tentu sama dengan volume benda kalau dia di dalam cairan. Kalau di udara, volume benda yang tercelup itu selalu sama dengan volume bendanya kalau dia di udara. Massa jenis gas panas lebih kecil daripada massa jenis udara. Berarti ini konsep untuk yang balon udara tadi. Nah, yang terakhir ada tugas. Yang pertama, balok dengan tinggi 25 cm mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Saat dicelupkan ke dalam zat cair yang massanya 1,25 gram per cm kubik, benda tersebut terapung. Berapakah tinggi balok yang muncul di permukaan? Oke, berarti ini contohnya sama dengan contoh soal yang nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Terus soal yang kedua, bagaimana prinsip kerja dari hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Jadi bagaimana prinsip kerja dari yang ini tadi, penerapan hukum Archimedes. Silahkan kalian cari di berbagai macam literatur yang kalian punya, buku ataupun internet. Silakan cari, dikerjakan ya tugasnya. Oke, ibu rasa itu saja untuk pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan wajib dikumpulkan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.